Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini di tanggal 18 Januari 2021 melalui renungan Gema kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah tema anugerah dan ketaatan yang terambil dari Yesaya pasal 56 ayat yang pertama sampai Yesaya 57 ayat yang kelima. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Kami boleh bersama-sama memasuki minggu yang baru, hari yang baru bersama-sama dengan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan untuk perenungan firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak orang berprasangka bahwa ajaran keselamatan berdasarkan anugerah akan menghilangkan sikap ketaatan terhadap kehendak Allah. Prasangka ini berlebihan. Firman Tuhan dalam Yesaya 56 ayat yang pertama mengatakan, "Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan." Keselamatan justru merupakan pendorong untuk hidup taat. Kita harus sadar bahwa keselamatan bukan hanya bermakna pengampunan dosa, tetapi juga bermakna pembaharuan hidup oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat yang ke-13. Allah yang telah dibaharui, orang yang telah dibaharui hidupnya oleh Roh Kudus akan berusaha mentaati kehendak Allah. Itulah sebabnya orang-orang yang sudah mengalami pembaruan oleh Roh Kudus disebut sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Rasul Yohanes mengatakan, "Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah." 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Selain berdampak pada kehidupan pribadi, pembaruan oleh Roh Kudus juga berdampak pada kehidupan bersama umat Allah. Pada masa Perjanjian Lama, Allah menghendaki agar bangsa Israel memisahkan diri dari suku-suku setempat di tanah Kanaan, supaya mereka tidak terpengaruh oleh tingkah laku dan sistem peribadatan kafir yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tuntutan kekudusan Allah membuat orang yang dikebiri dilarang bergabung dengan umat Allah. Lihat Ulangan pasal 23 ayat yang pertama. Dalam praktik peribadatan di bait suci, tempat untuk orang asing dipisahkan dari tempat orang Israel. Firman Tuhan mengatakan bahwa diskriminasi semacam ini akan dihapuskan. Orang cacat dan orang asing akan diizinkan untuk bergabung dengan umat Allah. Akan tetapi mereka harus mengikuti aturan ketaatan terhadap kehendak Allah, khususnya menyangkut aturan Sabat. Yesaya pasal 56 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Apakah Anda menyadari bahwa anugerah keselamatan di dalam Kristus itu ditunjukkan bagi semua orang, termasuk bagi orang-orang yang tersingkir, misalnya karena miskin dan orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat, seperti kaum pelacur dan penjahat? Apakah Anda sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus itu? Bila Anda sudah menerimanya, ingatlah bahwa Anda pun wajib untuk hidup dalam ketaatan terhadap kehendak Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Biarlah kami sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, kami pun menjadi orang-orang yang mentaati akan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Berkati untuk perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan bacaan Gema kita pada tanggal 19 Januari dengan judul Hanya Allah yang Sanggup Menolong. Terambil dari Yesaya pasal 57 ayat 6 sampai 21. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan bisa kembali merenungkan firman-Mu.
Roh Kudus, bantulah kami untuk bisa memahami dan juga menerapkan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kondisi kepemimpinan yang bobrok yang digambarkan dalam pasal 56 ayat 9-12 membuat kondisi rakyat Yehuda tidak terurus. Kejahatan merajalela dan banyak orang benar atau orang saleh yang meninggal dunia dengan tenang tanpa disadari oleh orang yang masih hidup. Ayat 1 dan 2. Kematian ini sebenarnya merupakan bentuk kasih sayang Allah yang menginginkan agar orang yang saleh tidak mengalami kondisi yang terus memburuk. Pada masa itu, praktik penyembahan berhala sering disertai oleh praktik persinahan sebagai bagian dari ibadah kafir. Bahkan terdapat praktik pengorbanan anak di ayat 5-10 yang dimaksudkan sebagai persembahan untuk dewa Molok. Praktik persinahan itu merupakan praktik upacara kafir untuk memohon kesuburan tanah kepada berhala atau dewa. Praktik pengorbanan anak itu dimaksudkan agar tidak terjadi bencana terhadap orang dewasa. Perlu dipahami bahwa praktik persinahan dan praktik pengorbanan anak merupakan dua praktik ibadah kafir yang paling dibenci Allah dan memunculkan murka Allah. Ayat 17. Akan tetapi sebelum Allah menjatuhkan hukuman berat, umat Allah tidak sadar dan tidak bertobat dari dosa mereka. Ayat 11. Padahal pala berhala itu tidak akan dapat menolong bila Allah sudah menjatuhkan hukuman. Hanya Allah saja tempat perlindungan yang memungkinkan umat Yehuda bisa mengalami kondisi aman di tanah perjanjian. Ayat 13. Puncak hukuman Allah adalah pembuangan umat Yehuda ke Babel. Pembuangan itu membuat mereka sangat direndahkan. Dalam keadaan terpuruk semacam itulah bangsa Israel baru bisa sadar dan mencari pertolongan Allah. Dan Allah selalu mau memberikan pertolongan bila umatnya bersedia merendahkan diri di hadapannya. Ayat 14-19. Pengalaman bangsa Yehuda merupakan cermin bagi umat Allah sepanjang masa. Kita harus senantiasa menyadari bahwa dosa selalu mengakibatkan datangnya hukuman, dan bahwa pertolongan hanya bisa datang dari Allah saja. Mengharapkan pertolongan dari yang bukan Allah hanyalah pengharapan yang sia-sia. Sebelum Allah menjatuhkan hukuman, kita mungkin beranggapan bahwa dosa bukanlah sumber masalah. Akan tetapi, bila Allah sudah menjatuhkan hukuman, pertolongan hanya bisa kita peroleh bila kita bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apakah Anda sudah berusaha hidup dengan menjauhi dosa dan merendahkan diri di hadapan Allah? Mari kita sama-sama kembali berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman, untuk renungan yang sudah kami baca ini. Kami sadar ada banyak kesalahan dosa dalam diri kami yang sudah menjauhkan kami daripadamu. Pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mau merendahkan diri, merendahkan hati kami, dan mengakui kesalahan dosa-dosa kami. Kiranya Engkau bermurah hati, mau mengampuni kami, dan menuntun kami ke jalan yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari Rabu, tanggal 20 Januari ini, kita akan kembali bersama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Pertobatan adalah Perubahan Sikap, yang diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-58. Mari kita akan bersama-sama berdoa mohon hikmat daripada Tuhan sebelum kita merenungkan firman ini. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu merendahkan diri, dan kami ingin kembali diajar oleh firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, bantu kami untuk menghargai akan firman-Mu ini dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pertobatan bukanlah sekedar ungkapan seremonial. Artinya bersifat upacara, seperti kepala yang tunduk, memakai pakaian sobek, tidur di tanah, memakai kain kabung, atau meletakkan abu di atas kepala sebagai ungkapan penyesalan atau duka cita. Sebenarnya ungkapan penyesalan seperti di atas tidak salah. Akan tetapi, ungkapan seperti itu menjadi tidak berarti bila
tidak disertai tindakan yang menunjukkan adanya perubahan sikap. Di satu sisi, Allah menuntut agar pertobatan umatnya diungkapkan melalui sikap yang lebih manusiawi terhadap kaum buruh, serta penghentian sikap kejam dan memeras terhadap orang yang lemah. Di sisi lain, Allah menghendaki agar pertobatan umatnya juga diungkapkan melalui tindakan seperti memberi makan kepada orang yang lapar, memberi tumpangan kepada orang yang tidak punya rumah, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan tidak menutup mata terhadap saudara sendiri yang sedang menghadapi masalah. Ayat 3-7. Selain itu, umat Yehuda wajib mengikuti ajaran Sabat dengan sepenuh hati, bukan sebagai beban, karena dilarang bekerja, tetapi sebagai kesenangan. Ayat 13. Dengan demikian, ibadah menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan pada 6 hari kerja berikutnya. Pada masa kini, kita juga masih bisa menjumpai orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi hidup tanpa bukti pertobatan. Kita mungkin merasa terperanjat, marah, dan sedih saat menyadari bahwa sebagian pelaku kejahatan, pengguna serta pengedar narkoba, bahkan juga koruptor kakap ternyata memakai nama tokoh Alkitab. Kita masih bisa menemukan tokoh gereja yang perilakunya justru menjadi batu sandungan, bukan menjadi teladan bagi anggota jemaat. Semestinya kita terus-menerus memeriksa hidup kita. Apakah perilaku kita sudah sesuai dengan iman kita? Iman harus diterjemahkan melalui tindakan. Tanpa tindakan, iman kita hanyalah iman yang mati. Yakobus 2 ayat 26. Perbuatan adalah bukti dari iman. Yakobus 2 ayat 18. Tanpa perbuatan, iman kita hanyalah sekedar omong kosong yang tidak berarti. Apakah iman Anda telah terpancar dalam kehidupan Anda, baik di rumah, di kantor, di toko, di sekolah, dan dimanapun Anda berada? Bila tindakan Anda belum sesuai dengan iman Anda harus segera bertobat dengan mengubah cara berpikir dan praktek hidup Anda. Mari jemaat sekalian kita kembali berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menegur kami. Betapa sering kami dalam kehidupan sehari-hari, kami hanya cakap untuk berkata-kata tetapi minim dalam tindakan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini, dan tolonglah kami untuk lebih serius lagi mempraktekkan bukti pertobatan kami dalam tindakan kami sehari-hari. Kiranya nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Sudah siap untuk kembali belajar dan diberkati lewat firman Tuhan? Di hari Kamis tanggal 21 Januari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema membangun relasi dengan Allah yang diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-59. Sebelum kita memulainya, mari kita kembali berdoa. Mohon hikmat daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan bisa merenungkan akan firman-Mu, bisa belajar dari firman-Mu ini. Engkau berkati waktu yang kami pakai, kiranya sungguh-sungguh bisa menjadi kesempatan bagi kami untuk semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, Allah itu bukanlah berhala atau jimat. Umumnya berhala atau jimat harus diberi sesajen. Walaupun dalam Perjanjian Lama terdapat berbagai macam korban, sistem pengorbanan dalam Perjanjian Lama hanyalah simbol dari korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya sendiri dengan mati di kayu salib. Setelah peristiwa penyaliban, korban sudah tidak diperlukan lagi. Sebenarnya yang Allah tuntut bukanlah sesajen, melainkan pembentukan relasi. Pembentukan relasi ini sama sekali tidak dikenal dalam penyembahan berhala, karena berhala adalah benda mati yang tidak bisa berkomunikasi. Masalah relasi ini mempengaruhi pemahaman tentang doa. Dalam penyembahan berhala, doa biasa disebut sebagai mantra, yaitu rangkaian perkataan atau ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib.
Bunyi mantra tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Dalam iman Kristen, kalimat doa bersifat fleksibel dan tidak kaku. Doa adalah wujud komunikasi umat dengan Allah. Doa mengungkapkan isi hati umat. Doa dilandasi oleh hubungan umat Allah dengan Allah. Karena Allah itu mudah cemburu, doa orang yang memiliki sembahan lain selain Allah tidak akan dihiraukan. Ayat 13. Doa yang sekedar formalitas, ayat 4, juga tidak akan digubris oleh Allah. Selain itu, doa orang yang terbiasa melakukan kejahatan atau dosa tidak akan didengarkan Allah juga. Ayat 1 dan 2. Kejahatan umat Yehuda diuraikan dalam pasal 59 ayat 3-8. Kejahatan mereka membuat doa mereka tidak dihiraukan Allah. Ayat 9-11. Akhirnya mereka menyadari dan mengakui kesalahan mereka. Ayat 12 dan 13. Kejahatan yang merajalela itu melenyapkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Ayat 14-15. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan sendirilah yang datang menolong untuk menegakkan keadilan. Pasal 59 ayat 16-19. Menjadi penebus bagi umatnya, ayat 20, serta memberikan Roh Kudus dan firman-Nya, ayat 21. Saudaraku, apakah Anda pernah memiliki pengalaman bahwa Allah seolah-olah tidak menghiraukan doa Anda? Saat hal itu terjadi, bagaimana respon Anda? Apakah Anda lalu melakukan introspeksi diri? Bila Allah seolah-olah tidak peduli, mungkin Allah menginginkan agar Anda lebih dahulu memperbaiki diri Anda. Ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah bisa melakukan apa saja di luar jangkauan logika kita. Akan tetapi yang paling Allah inginkan dari kita adalah kita memiliki pola pikir dan cara hidup yang meneladani Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau bagikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih sudah kembali mengingatkan kami betapa Engkau rindu ingin membangun relasi, hubungan yang erat bersama dengan kami. Kami berdoa agar renungan yang kami lakukan setiap hari ini sungguh-sungguh bisa membuat kami lebih mengerti akan diri-Mu ya Tuhan, lebih menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Pada hari Jumat ini, tanggal 22 Januari, kita akan kembali membaca renungan Gema dengan tema Menjadi Terang, yang terambil dari Yesaya pasal 60. Mari kita akan masuk ke dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami ingin kembali belajar dari firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesudah kembali dari pembuangan, bangsa Yehuda tidak pernah lagi mengalami masa kejayaan seperti pada masa Raja Daud dan Raja Salomo. Walaupun mereka bisa membangun kembali kota Yerusalem dan bait suci di dalamnya, kemegahan bait suci yang mereka bangun itu tidaklah semegah bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Oleh karena itu, seruan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di ayat 1, bukan semata-mata menunjuk kepada pemulihan bangsa Yehuda, tetapi terutama menunjuk kepada Tuhan Yesus, Sang Mesias yang menjadi terang dunia. Bandingkanlah dengan Yohanes 1 ayat 9, 8 ayat 12, dan 9 ayat 5. Sekalipun demikian, dalam porsi terbatas, benar adanya bahwa bangsa Yehuda telah menjadi terang bagi bangsa-bangsa di luar Israel yang berada dalam kegelapan. Pada umumnya, bangsa Yehuda dan Israel yang tersebar di luar tanah perjanjian membangun tempat sembayang atau sinagoge di perantauan. Melalui sinagoge inilah yang ada di berbagai tempat itu, Allah Israel menjadi dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Sebagai contoh, dalam Perjanjian Baru kita mengenal nama Kornelius, seorang perwira Romawi, sebagai seorang yang takut akan Allah. Yang dimaksud dengan orang yang takut akan Allah di luar bangsa Yehuda atau Israel
adalah orang bukan Yahudi yang menganut agama Yahudi. Perintah untuk menjadi terang dalam ayat 1 ini juga tercermin dalam khotbah Yesus di atas bukit. Kamu adalah terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Dalam perjanjian baru, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga disebut sebagai anak-anak terang. Yohanes 12 ayat 36, Efesus 5 ayat 8, dan 1 Tesalonika 5 ayat 5. Bila Tuhan Yesus adalah terang yang sesungguhnya, maka peran kita sebagai anak-anak terang adalah membagikan terang yang telah kita terima, baik melalui cara hidup yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, maupun dengan membagikan berita keselamatan yang tersedia di dalam Kristus. Menjadi terang adalah respon yang wajar bagi setiap orang yang telah mendapatkan terang itu. Bagaimana saudaraku? Apakah Anda sudah menerima terang? Apakah Anda sudah membiasakan diri untuk membagikan terang kepada orang-orang di sekitar Anda? Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah datang ke dalam dunia untuk menerangi kegelapan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Malam hari ini kami akan berdoa untuk diri kami masing-masing agar kami pun bisa menjadi terang bagi sekeliling kami. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Sudah siap untuk kembali diberkati lewat firman Tuhan hari ini? Hari Sabtu tanggal 23 Januari kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-61 dengan judul Tahun Rahmat Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan bisa kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Jadikanlah hati kami bagai tanah yang subur, sehingga ketika firman itu ditaburkan, benihnya bisa masuk dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan memberi buah berkali-kali lipat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, seperti sebagian nubuatan lain dalam Alkitab, penggenapan nubuat tentang tahun rahmat Tuhan bisa menunjuk kepada berbagai peristiwa yang berbeda. Kita tidak mengerti apakah nubuat ini memiliki relevansi dengan kondisi saat Nabi Yesaya masih aktif melayani. Akan tetapi, nubuat ini lebih cocok dilihat sebagai nubuat tentang masa depan. Penggenapan paling dekat adalah menunjuk kepada kembalinya bangsa Yehuda dari pembuangan. Bagi umat Yehuda yang hidup pada masa itu, nubuat ini merupakan sumber pengharapan dan penghiburan, karena mereka rindu untuk kembali ke tanah perjanjian serta menjalani kehidupan termasuk ibadah yang normal, bukan sebagai bangsa yang terjajah yang harus mengikuti aturan si penjajah. Sesudah kembali ke tanah perjanjian pun, umat Yehuda masih tetap berada di bawah kekuasaan bangsa penjajah, yaitu bangsa Media Persia, lalu bangsa Yunani, dan terakhir bangsa Romawi. Oleh karena itu, nubuat Nabi Yesaya ini terus mengobarkan pengharapan bagi umat Yehuda untuk bisa hidup sebagai bangsa yang merdeka. Di masa Perjanjian Baru, jelas bahwa nubuatan Nabi Yesaya ini terutama menunjuk kepada pelayanan Tuhan Yesus, Sang Mesias itu, yang membebaskan manusia dari kuasa dan hukuman dosa. Ayat 1 dan 2, Lukas 4 ayat 18 dan 19. Selain itu, nubuat ini juga menunjuk kepada keselamatan sepenuhnya yang akan digenapi pada akhir zaman. Bandingkan ayat 10 dengan Wahyu pasal 21 ayat 2. Pada masa kini, tahun rahmat Tuhan ini masih berlaku karena masih amat banyak orang yang hidup dalam penjajahan kuasa dosa, sehingga mereka semua memerlukan pembebasan yang hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Dalam rangka pembebasan manusia dari kuasa dan hukuman dosa, umat Allah
harus berperan sebagai imam Tuhan dan pelayan Allah. Ayat 6. Sebagai imam Tuhan, kita bertanggung jawab untuk menaikkan doa syafaat bagi mereka yang masih berada di bawah penjajahan dosa. Sebagai pelayan Allah, kita bertanggung jawab untuk memberitakan tentang datangnya tahun rahmat Tuhan. Apakah Anda sudah dibebaskan dari kuasa dan hukuman dosa? Bila Anda sudah mendapatkan pembebasan dari dosa dan menjadi anggota umat Tuhan, apakah Anda sudah memberitakan tentang datangnya tahun rahmat Tuhan itu kepada orang yang berinteraksi dengan Anda? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang sudah Engkau limpahkan pada kami. Kami berdoa agar kami terus didorong, diingatkan, dikuatkan untuk bisa menjadi pewarta akan tahun rahmat Tuhan ini pula kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak terang. Pada hari Minggu 24 Januari ini, kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-62 dengan tema pemulihan seutuhnya. Sebelumnya kita masuk dalam doa dulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kembali memberi kami kesempatan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa agar firman yang kami baca, renungan yang kami baca, bisa menguatkan kami, bisa membantu kami untuk terus menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pengharapan yang dikemukakan dalam bacaan Alkitab hari ini adalah pengharapan tentang pemulihan. Bagi bangsa Yehuda yang berada dalam pembuangan, pemulihan ini bukan hanya menyangkut kembalinya mereka dari pembuangan, melainkan juga menyangkut pulihnya kondisi kota Yerusalem sebagai pusat peribadatan yang termasyhur. Dalam hal ini, umat Yehuda harus terus berdoa syafaat agar Tuhan mengingat umatnya. Ayatnya yang ke-6. Akan tetapi, penggenapan lengkap dari nubuat dalam pasal ini juga menunjuk kepada akhir zaman, saat keselamatan umat Tuhan sudah digenapi seutuhnya, yang terjadi pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Bandingkan ayat yang ke-11 dengan pasal 40 ayat 10 dan Wahyu 22 ayat 12. Bangsa Yehuda sudah kembali dari pembuangan, tetapi kemakmuran dan kejayaan Yerusalem masih menjadi pengharapan yang belum terwujud. Bahkan, Yerusalem masih merupakan pusat konflik yang secara manusiawi tidak mungkin berakhir. Umat Tuhan masih menantikan hadirnya Yerusalem baru yang akan turun dari surga. Wahyu 21 ayat 2. Yerusalem baru itu bukan sekedar merupakan warisan bagi umat Yehuda, melainkan bagi Israel yang baru, yaitu seluruh umat Tuhan dari segala bangsa dan dari segala tempat yang bersatu di dalam Kristus. Pengharapan terhadap hadirnya Yerusalem baru itu seharusnya bukan hanya merupakan pengharapan umat Israel secara daging, tetapi pengharapan Israel baru, atau pengharapan seluruh umat Tuhan dari seluruh dunia di sepanjang masa, termasuk pengharapan kita juga. Pengharapan itu harus dinantikan bukan dengan berpangku tangan, melainkan dengan ketekunan menaikkan doa syafaat dan ketekunan untuk melaksanakan tugas memberitakan Injil. Situasi pandemi yang kita hadapi saat ini bukanlah saat untuk bersembunyi agar terhindar dari bahaya, melainkan harus menjadi saat untuk menjadi saksi secara kreatif sambil menanti saatnya kerajaan Allah hadir secara utuh di bumi. Sama seperti bangsa Israel harus menempatkan para pengintai di atas tembok kota Yerusalem, ayat 6, demikian pula kita harus bersiap-siap memakai seluruh perlengkapan senjata rohani untuk melaksanakan kehendak Allah dan melawan seluruh tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11-18. Apakah pengharapan umat Tuhan secara utuh telah menjadi pengharapan Anda juga? Apakah Anda ikut bertekun dalam doa syafaat untuk memastikan agar kehendak Allah segera terlaksana di bumi ini? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu.
Kiranya pengharapan yang ada di dalam firman-Mu ini juga menjadi pengharapan kami setiap hari. Kerinduan untuk melihat hadirnya Yerusalem baru. Kerinduan untuk melihat datangnya Engkau ke bumi ini yang kedua kali. Sambil menantikan hal itu dengan setia, bantulah kami untuk terus-menerus membagikan akan firman-Mu, memberitakan akan keselamatan daripada-Mu kepada lebih banyak orang lagi di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus, amin.